Dalam putusan hakim, seperti yang disampaikan Pak Ari tadi, copy paste, tidak memperhatikan fakta persidangan. Oleh karena itu, dalam persidangan kali ini, kami menampilkan fakta-fakta persidangan yang sekaligus dilakukan analisa hukumnya. Tadi beberapa kali kami men-challenge majelis hakim, apabila majelis hakim ragu, tidak memahami mengenai fakta persidangan, kami tunggu. Tapi ternyata tadi majelis hakim sudah mengerti. Nah, oleh karena itu, dengan model persidangan seperti ini, akan kelihatan secara jelas apabila keputusan majelis hakim tidak mendasarkan kepada fakta persidangan yang sudah diungkap secara jelas. Nah, ini berbeda dengan jaksa yang menyatakan bahwa fakta persidangan dianggap dibacakan. Oleh advokat, fakta persidangan disampaikan secara jelas dan kita uji, kita confirm ke majelis hakim. Dan ternyata majelis hakim tadi sudah mengerti. Satu hal yang terpenting dalam perkara ini adalah aspek unsur kerugian negara tidak mungkin terjadi. Makanya ini adalah pemborosan anggaran negara yang sebenarnya. Sidang berlarut-larut lebih dari 5 bulan. Berapa energi yang dihasilkan? Berapa energi yang dibuang? Ya, pemborosan. Inilah sebenarnya kerugian negara terjadi. Kenapa? Dari awal jaksa punya surat pernyataan mutlak apabila terjadi kemahalan harga yang dibayar oleh pemerintah, maka vendor prinsipal wajib membayar selisih harganya. Dengan adanya surat pernyataan mutlak, sebagaimana juga sudah disampaikan oleh Ketua LKPP Pak Roni di pengadilan, tidak mungkin ada kerugian negara. Lalu kalau tidak mungkin ada kerugian negara, kenapa pengadilan ini dijalankan? Nah, inilah yang tadi kita sampaikan lagi kepada majelis hakim. Unsur utama di dalam tindak pidana korupsi adalah kerugian negara, adalah memulihkan kerugian negara. Lalu kenapa kalau memang terjadi kemahalan tidak ditagihkan kepada prinsipal? Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Yang kedua, buat apa narasi-narasi dari awal bahwa Pak Nadiem merencanakan Chromebook, ya, melalui grup WhatsApp, sebelum jadi menteri sudah membuat WhatsApp menteri, ada kerugian CDM mangkrak, kerugian 9 triliun. Apa? Untuk apa? Ya. Dan kemudian di persidangan terbukti tidak ada semua itu. Ya. WhatsApp menyatakan bahwa Chromebook berasal dari kajian teknis bottom up. Dan respon Pak Menteri adalah berdasarkan penilaian logis. Dari paparan tim teknis ada paket 1, 14 Chromebook 1 Windows, ada paket 2, 15 Windows semua. Ada selisihnya hampir 50 juta satu paket. Lalu Menteri seperti apa kalau dia memilih yang mahal? Lalu bagaimana logika akal sehat yang dibangun oleh penegak hukum kepada pejabat penyelenggara negara? Apabila memilih yang murah dipertanyakan. Nah, sekali lagi, urusan korporasi yang di-framing bahwa ada konflik kepentingan dengan Nadiem adalah kesesatan berpikir atau memang lack of knowledge, memang ketidakmampuan memahami persoalan. Buktinya saat ini Pak Nadiem setelah tidak jadi menteri, nggak balik tuh jadi direksi ya, PT GoTo. Kalau memang Pak Nadiem punya kewenangan, kemampuan mengendalikan PT GoTo, PT Akap, sudah balik lagi dia jadi direksi.
Jadi narasi apa yang mau dibangun ini? Ya, narasi apa? Jadi tadi kita ingatkan majelis berkali-kali untuk memahami fakta yang kita sampaikan agar tidak diselewengkan, agar memiliki keberanian. Jangan sampai presiden sebagai eksekutif mengambil alih kekuasaan yudikatif karena keputusan hukum yang dikeluarkan oleh yudikatif, oleh pengadilan negeri tidak mencerminkan keadilan yang sebenarnya. Jadi, dan pengadilan ini dilihat oleh semua orang, direkam oleh semua orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kekuatan kepada majelis hakim yang mulia untuk tidak tersandera. Seperti kita ketahui, ada pejabat dari yudikatif yang ketangkep, di mana ada catatan-catatannya. Semoga majelis hakim ini termasuk orang-orang suci, ya, termasuk orang-orang yang masih punya hidayah sehingga dia bisa berpikir secara jernih, secara akurat, ya, punya keberanian untuk memutus berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Tidak perlu takut untuk memberi putusan bebas karena memang seharusnya bebas. Kerugian negara tidak ada, mens rea yang dibangun semuanya terbantahkan, niat jahat tidak ada, kesengajaan tidak ada. Ya. Kerugian negara tidak ada tadi, menguntungkan orang lain tidak ada. Oleh karena itu, untuk menghentikan kerugian yang lebih besar, biaya negara yang lebih besar, segera Nadiem harus dibebaskan dalam bulan ini. Insya Allah. Silakan. Ya. Ini kan tadi dari disebutkan kalau tidak ada kerugian negara, kemudian juga dilaporkan mengenai laporan BPK yang tidak menemukan adanya hal yang menguntungkan Pak Nadiem dari kasus ini. Nah, terus tadi juga disebutkan kalaupun misalkan ada kerugian atau korupsi itu harusnya dipertanyakan kepada ketiga pihak yang tadi termasuk vendornya. Dari pihak Pak Nadiem, apakah mungkin dari kasus ini tuh ada dugaan kriminalisasi? Ya, tidak mungkin ada kerugian, bukan lagi nggak ada kerugian negara. Tidak mungkin ada kerugian negara, sehingga tidak mungkin ada korupsi. Nah, kalau orang tidak korupsi, ditersangkakan korupsi, namanya apa? Kriminalisasi. Nah, itu. Apa itu? Kriminalisasi katanya. Jelas ya, itu anak kecil juga tahu ya. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi? Cukup? Ya. Pak, berkaca dari kasus IBAM, Pak, seberapa yakin tim kuasa hukum dari Pak Nadiem, pledoi sore ini akan membebaskan Pak Nadiem dari semua tuntutan? Ya, ini bagus sekali ya. Jadi ini kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan. Tadi belum sampai secara utuh